Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa walaupun hanya lewat media sosial pada sore hari ini. Ibadah kita kaum wanita di hari ini, saya sebagai hamba Tuhan akan membawakan renungan sebentar, dan sebelumnya itu mari kita angkat satu pujian, yaitu kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Kekuatan kami Tuhan, kami dapat dari-Mu. Kami bangga punya Yesus. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau, kami tinggikan, kami agungkan Yesus Raja, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak menerima segala pengagungan kami. Kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, Yesus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu Yesus. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang selalu kami alami dalam hidup
Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Berilah makanan yang secukupnya pada hari ini untuk kami nikmati Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, untuk kami boleh beribadah bersama dengan kaum wanita-Mu GPSDI Eklesia Makassar. Roh Kudus, urapi kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus penuhi hidup kami, dan tuntun setiap langkah hidup kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Karena tidak ada kekuatan apa-apa dalam hidup kami, selain hanya kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kaum wanita-Mu Tuhan masih dalam keadaan yang sehat dan dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan, saat ini mungkin masih ada yang sakit Tuhan. Namun satu hal, kami percaya bahwa kuasa dan mujizat-Mu itu masih ada sampai saat ini. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang dalam kebimbangan diberikan kekuatan. Ini Tuhan yang menjadi iman percaya kami kepadamu di sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ketika kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasa-kuasa kegelapan iblis, roh-roh jahat yang mau mencuri benih firman Allah, namun Tuhan kami hanya berdiri atas kebenaran firman-Mu, bahwa apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan saat ini kami katakan di dalam nama Yesus, kami ikat semua roh-roh penghalang itu, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus, dan kami lepaskan roh kebebasan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, biar pengurapan hikmat dari surga, pewahyuan Tuhan karuniakan dalam kehidupan hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom kaum wanita, salam sehat sekali lagi, salam jumpa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada sore hari ini, kalau saya mendengar dalam YouTube dari GPSDI, dari seorang hamba Tuhan mengenai angka 66. Nah, sore hari ini kita akan melihat bagaimana angka 66 itu akan terjadi, dan kita akan melihat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-13.
Ya. Di sini perikopnya di atas yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Puji Tuhan. Nanti kita lanjutkan seterusnya dari ayat 11 dan seterusnya nanti. Namun saya akan memberikan satu tema di dalam pembacaan ini, yaitu kesabaran dan iman orang-orang kudus. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di suatu pulau, yaitu Pulau Patmos. Pulau yang sangat terpencil, tidak ada penghuni. Di sana dia melihat penglihatan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, yaitu mengenai akhir zaman, mengenai segala sesuatu yang akan terjadi pada hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa lalu ayat pertama dikatakan ia melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 10 dan bertanduk 10 dan kepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, kita lihat ini bukan binatang secara jasmani, tetapi ini adalah manusia yang diumpamakan sebagai binatang oleh Tuhan karena kelakuan daripada manusia itu seperti kelakuan binatang. Sehingga kita lihat dia memiliki tanduk 10 dan dia punya kepala ada 7.
berbicara tentang 10 di sini, yaitu angka ya penghukuman. 7 berarti angka kesempurnaan. Jadi penghukuman ada sama dia dalam kesempurnaan ya. Dia memiliki 10 mahkota di atas kepalanya dengan nama-nama hojat. Jadi semua yang dia lakukan itu menghojat Tuhan, menghojat orang-orang kudus, menghojat segala orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini dia punya rupa seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi naga itu adalah lambang daripada iblis atau setan yang selalu menuduh dan mendakwa orang-orang kudus siang dan malam. Dan itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu didakwa, selalu dituduh, selalu dihakimi dengan cara yang mereka lakukan itu. Maka di sini dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi iblis itu diberi kuasa. Dia punya kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi dia menguasai seluruh dunia ini. Kalau kita melihat saat-saat ini di mana pandemi COVID-19 itu adalah perbuatan daripada iblis. Ya, kita sudah melihat dan mendengarkan satu video yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bahwa itu apakah dia virus yang hidup atau virus yang mati, itu pun manusia tidak tahu, karena itu adalah perbuatan daripada kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan izinkan juga hal itu terjadi. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya melihat bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu berseru siang dan malam, selalu bertekun di dalam doa. Dan saat ini saya akan memberikan satu tema, yaitu ketabahan dan iman orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat saat ini perbuatan daripada kuasa kegelapan itu sangat menakutkan, bahkan sangat membahayakan kehidupan orang-orang percaya pun. Kalau dia tidak bertekun di dalam doa dan tidak setia dan taat kepada perintah Tuhan, maka mereka itu akan mengalami yang seperti dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus saat ini. Kalau di bangsa kita ini sekarang sudah kurang lebih mungkin 30 ribuan manusia yang kena oleh virus ini. Namun kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberikan kita selalu kekuatan. Sekalipun dalam keadaan yang sangat menyesakkan, kita tidak mungkin akan berkeluh kesah, tetapi firman-Nya berkata, mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 18. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Sehingga kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah khawatir dan berbagai hal-hal yang
akan membuat kita jatuh dan meninggalkan Tuhan. Kita boleh lihat di sini dikatakan ayat 4, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Nah, siapa yang bisa membedakan ya kuasa Tuhan dengan kuasa iblis? Bisa kalau kita bisa membedakan, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sering menonton ada di dalam televisi ya bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh salah seorang ibu ya. Mungkin ibu-ibu pernah nonton itu. Seorang ibu, dia bagaimana menyembuhkan orang-orang sakit, dan begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada dia. Dan itu adalah satu perbuatan kuasa kegelapan supaya banyak orang mengikut dia. Tetapi kalau kita peka dengan firman, pasti kita akan bisa membedakan, oh itu dari Tuhan dan itu bukan dari Tuhan. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Nah, kita lihat bagaimana manusia yang kehidupannya penuh dengan kesombongan, bahkan sambil menghujat Tuhan. Badannya juga diberikan kuasa untuk melakukannya. Berapa bulan lamanya? Yaitu 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Ya. Mereka itu akan menghujat, mereka itu akan melakukan penganiayaan yang besar. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ya, jadi orang-orang kudus yang ada di surga pun dihujat. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, ini orang-orang kudus sebenarnya. Mereka itu percaya kepada Yesus, tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh. Bahkan mereka menerima tanda itu, yaitu kalau kita melihat sekarang ini, kalau saya mendengar sendiri bahwa di Amerika itu Menteri Kesehatan Amerika sudah mensahkan tentang angka 666 itu. Nah, itu alat itu akan dipakai untuk mengukur suhu atau kesehatan setiap manusia. Dan itu akan ditaruh di atas dahi. Berarti akan ditanam satu chip di atas dahi bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dan tidak mengerti akan firman Tuhan. Ataupun ditaruh di tangan kanan mereka. Kenapa harus terjadi seperti itu? Karena kalau kita mendengar ya, setiap simpanan kita di bank itu, mereka akan blokir. Mereka akan mengambil alih semua. Dan kita tidak bisa mengambil lagi uang kita. Kita tidak bisa lagi berbelanja. Tetapi percayalah, kalau kita bertekun kata firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi sebelum hal itu terjadi, akan terjadi pengangkatan yang dikatakan di dalam Matius bahwa 2 orang di atas tempat tidur akan dibawa, satu tertinggal. 2 orang sedang di ladang, mereka akan ambil satu, Tuhan akan ambil satu, dan satu tertinggal.
bahkan yang sedang mengirik. Ya. 2 orang, 1 diambil, 1 tertinggal. Nah, itulah sebelum terjadi hal ini, yaitu antikris, penganiayaan antikris ini, orang-orang sudah dibawa oleh Tuhan terlebih dahulu. Bahkan yang empunya, kalau kita baca dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ini, bahwa perempuan dan naga, perempuan itu berbicara gereja Tuhan, tetapi mereka tidak punya jawatan. Mereka hanya punya 2 sayap, yaitu firman dan roh. Mereka itu akan dibawa lari ke padang gurun, ya. Seringkali saya katakan di padang gurun, di mana Bukit Zaitun itu terbelah 2, kemudian dibawa ke sanalah orang-orang itu, dan di sana dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Ya. Dan kita melihat selanjutnya apa yang dikatakan di sini. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat namanya dan kemah kediamannya, bahkan mereka yang diam di surga, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi kepada orang-orang kudus yang tidak mau menerima tanda 66 ini, ya, mereka akan disiksa. Ya. Di dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca di mana itu belalang yang akan keluar dari dalam jurang maut itu akan menyiksa manusia selama 5 bulan. Tidak ada kematian, ya. Disiksa bagaikan siksaan kalajengking. Itu yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak disingkirkan, tidak diangkat, tetapi mereka masih tetap mempertahankan nama Yesus. Mereka itu akan mengalami penganiayaan. Dan itu dikatakan kalau mereka tetap bertahan, mereka akan memerintah bersama dengan Yesus, ya, di 1000 tahun damai nanti. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Dan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang, yaitu penganiayaan antikris. Itulah yang dimaksud di sini. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi ketabahan dan kesabaran, bahkan ketekunan iman orang-orang yang tidak disingkirkan tetapi tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyembah seluruh dunia, seluruh bumi, dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat
Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi dia diberi kuasa, dia mengadakan mujizat-mujizat pun. Dan dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang telah hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi siapa yang punya patung berupa binatang jangan simpan di rumah, lebih baik dibuang, nanti dia akan berbicara itu, ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi besar kecil orang itu harus menerima tanda di dahi atau di tangan. Tidak ada bedanya, semuanya diperlakukan sama, besar kecil, orang dewasa. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi bilangan manusia, bukan binatang tetapi bilangan manusia. Dia seorang manusia yang menyerupai binatang dan kelakuannya adalah seperti binatang. Nah, itulah yang kita harus renungkan dan kita harus pelajari tentang kitab Wahyu ini. Kalau kita membaca selanjutnya, begitu mengerikan segala murka yang akan ditumpahkan Tuhan ke bumi ini. Tetapi kita bersyukur kalau kita memiliki ketekunan, kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita selalu memuji, menyembah Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, maka kita tidak akan mengalami hal itu. Ya. Sementara penganiayaan antikris, manusia-manusia yang tidak mau bertobat itu, dia akan tetap menghujat Tuhan. Tetapi orang yang mau bertobat, dia akan tetap bertahan dan dia akan tetap mempertahankan imannya bahwa yang dia harus sembah hanya Yesus Kristus, yang dia hanya tahu satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat menyelamatkan mereka, yang dapat melindungi mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Nah, itu kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-13 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ini, supaya kita boleh mengerti dan memahami bahwa kehidupan kekristenan kita ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi banyak persoalan masalah kehidupan yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita tetap tabah dan kita tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan yang kilang gemilang. Kita akan bersama dengan Tuhan, akan memegang pemerintahan bersama dengan Tuhan, akan masuk di dalam pernikahan anak domba yang akan segera terjadi. Sebab itu
Firman Tuhan katakan sekali lagi, tetaplah berjaga-jaga, bertekun, dan tetap setia. Amin firman Tuhan pada sore hari ini. Biar Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi, supaya kita bisa memahami bahwa kekristenan kita bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi harus lebih dan lebih lagi. Kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yaitu di sore hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan itu terlalu ajaib, dahsyat dalam kehidupan kita. Dia terlalu ajaib, kuasanya itu selalu penuh. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita, dan dalam tangannya seluruh hidup kita taruh, dan kita tidak akan goyah selama-lamanya. Untuk itu kita akan angkat satu pujian yang berkata, dalam segala perkara. Dan saya akan berdoa sore hari ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang tak terpikirkan.